Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahas tentang ensiklopedia adab Islam dan masih terkaitan dengan adab terkait dengan haji dan umrah. Wa min adabi al-hajj wal umrah, di antara adab haji dan umrah yang ke-14 bukan, yakni menundukkan pandangan. Ini juga termasuk cakupan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nulis sengaja disebutkan secara tersendiri karena perkara ini sangat penting dan dianggap berbahaya, sebab sebagian orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga pandangannya saat mengerjakan haji dan juga umrah. Ia mengumbar pandangannya, melihat kepada kaum wanita dan mencari-cari kesempatan terbukanya bagian tubuh mereka. Ia tidak sadar bahwasanya melihat perkara yang diharamkan menjadi berlipat ganda keharamannya karena berada di tanah suci dan pada hari-hari haji. Hal seperti ini sering dijumpai di tempat-tempat yang banyak terjadi bercampur bauran kaum wanita dan kaum laki-laki ketika tawaf, sa'i, melempar jumroh dan yang lainnya. Dengan demikian, maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan masalah pandangan saat mengerjakan haji dan umrah. Hendaknya bersungguh-sungguh menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan sehingga terhindar dari kemarahan Allah dan juga tidak merusak ibadahnya, sebab mengumbar pandangan dapat menyeretnya kepada perbuatan dosa yang lebih besar. Yang ke-15, ada berikutnya adalah menjauhi semua perbuatan haram. Termasuk dalam menjauhi perbuatan yang haram adalah menjauhi segala perbuatan yang dapat mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini disebutkan, jadi kalau bisa dihindari ini tadkhin ini tuhon terkait dengan merokok, kemudian menghisap pipa tembakau dan lain sebagainya yang banyak dilakukan oleh sebagian jemaah haji. Demikian juga karena tidak membahayakan kesehatan mereka, bahkan orang yang tidak merokok pun sekalipun akan bisa terkena dampaknya apabila mereka berada di tempat-tempat yang dipenuhi asap tuhon ini. Demikian juga pencampuran bauran, berdekatan ya antara kaum laki-laki dan wanita yang dapat menyebabkan kerusakan dan kemungkaran, dari mengintip-intip aurat dan dapat merusak kehormatan. Karena itu termasuk kemungkaran yang sangat besar, terlebih lagi pada waktu haji dan umrah. Maka hendaknya pula menjauhi termasuk sumpah palsu
yang sering dilakukan oleh para pedagang atau yang lainnya, dan bentuk-bentuk kemungkaran yang lain yang sering didapati saat haji dan umroh. Kemudian kemungkaran lebih besar lagi adalah meninggalkan sholat. Meskipun seorang turis sudah mengerjakan haji dan umroh, namun perkara yang lebih utama adalah menjaga sholat. Tidak diperselisihkan lagi bahwasanya sholat lebih utama daripada haji. Demikian pula perkara-perkara haram yang lain yang wajib ditinggalkan dan dijauhi oleh para jamaah haji dan umroh, dengan harapan ia tidak kembali dari mengerjakan haji dengan membawa dosa, bukan pahala seperti yang dikatakan penyair, yahujju li kaima yaghfirullahu dzambahu fayarji'u qad khuttas alaihi dzunubu. Dia berhaji agar Allah mengampuni dosanya, lalu ia kembali dalam keadaan dosanya terhapuskan. Maka adab-adab hal-hal yang diharamkan ini, walaupun ketika tidak haji juga tidak boleh, maka ketika melakukan ibadah haji dan umroh tentu lebih ditekankan lagi. Berikutnya adalah kaum nisa, kaum wanita wajib memakai hijab Islami. Banyak di antara kaum nisa atau wanita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Demikian juga dalam haji dan umrohnya, dengan menganggap remeh dalam menutup aurat. Mereka membuka wajah, membuka bagian yang lain dari tubuhnya, bahkan memakai pakaian yang tipis hingga menampakkan tubuh atau pakaian dalamnya. Tentu ini dilarang, sehingga bisa menyebabkan kerusakan yang sangat luas. Ada juga di antara kaum wanita yang memakai wewangian, minyak wangi dan pakaian yang menarik perhatian ketika haji dan umroh. Dengan demikian ia telah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah dan mengganggu orang lain dalam melaksanakan agama mereka, atau merusak ibadah mereka sehingga terluput darinya apa yang menjadi tujuan dari ibadah itu. Hanya saja jika kaum wanita ini berada di tempat yang tidak terlihat oleh laki-laki asing, maka ia boleh membuka wajah dan tapak tangannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tantakibi mar'atu al-muhrimah wa la tartadi al-qafazaini. Janganlah seorang wanita yang berihram mengenakan cadar dan sarung tangan. Maka tetapi apabila ia berada di tempat yang terlihat oleh laki-laki asing, hendaknya ia menutup wajah dan kedua telapak tangannya, ya, dengan selain cadar dan sarung tangan, bisa misalkan ya, jilbabnya, ya, tidak sengaja pakai cadar tapi ditutupkan. Disebutkan dalam beberapa asar bahwasanya para istri Nabi dan yang lainnya melakukan hal itu. Oleh karena itu Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, makna sabda Nabi SAW, janganlah ia memakai cadar adalah janganlah ia menutup wajahnya sebagaimana telah disebutkan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama melarang menutup wajah dan telapak tangannya, adapun mazhab Hanafiyah membolehkannya. Terdapat satu riwayat dari As-Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa mereka sepakat tidak melarang kaum wanita menutup wajahnya dengan selain cadar dan sarung tangan. Kemudian juga menghindari berdesak-desakan dan bercampur baur antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Menghindari berdesak-desakan dan bercampur baur dengan bukan mahram harus dilakukan semampu mungkin, sejauh kemampuan. Sebab perbuatan ini terlarang meskipun di luar waktu haji dan umroh. Hal itu merupakan perkara sangat berbahaya yang menimbulkan berbagai kerusakan dan kemungkaran. Maka dari itu seseorang wajibnya menjauhi hal itu apabila dia mampu. Jika tidak, maka ia menghindari berdesak-desakan saat
tawaf, sa'i, melempar jumroh di dalam masjid Khaif disebutkan itu, masjid Namirah dan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang sebagian kaum wanita tidur di antara kaum laki-laki, sebagaimana terjadi di masjid Khaif, Namirah dan yang lainnya. Ini adalah kenyataan yang dapat disaksikan. Oleh sebab itu wajib menjauhi semua itu semampu mungkin, semampu mungkin, demi kebersihan ibadah dan menghindari kemarahan serta kemurkaan Allah Ta'ala. Kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah ittaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah pada Allah sejauh kemampuan kalian, maka diupayakan semaksimal mungkin. Berikutnya adalah, ini penting juga, menjauhi rofas. Rofas itu perkataan yang tidak senonoh, perkataan yang tidak layak untuk diucapkan. Demikian juga menjauhi perbuatan yang fasik, berbantah-bantahan ketika mengerjakan haji. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang yang berhaji menjauhi rofas, yakni kata-kata yang keji berkaitan dengan masalah porno dan semisalnya. Dikatakan bahwasanya yang dimaksud rofas adalah jima dan pendahuluannya. Hal-hal yang berkaitan dengan itu dihindari. Walaupun itu hanya berkelakar, gurau, maka ini tinggalkan. Demikian juga menjauhi perbuatan fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji, meskipun berbantah-bantahan tentang manasik haji. Namun tidaklah ia menjelaskan sunnah Nabi SAW dan mengajak kepadanya, serta menjauhi segala bentuk bid'ah, dan janganlah ia berbantah-bantahan jika tidak perlu. Allah Ta'ala telah berfirman, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Oleh karenanya wajib menjauhi semua perkara-perkara tersebut. Yang berikutnya, selalu berusaha untuk tafakkur, tadabbur dan sakinah. Tafakkur maksudnya memikirkan, menghayati pada tersebut, memikirkan nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Tadabbur dan sakinah ini akan menyatukan hati dan akal orang yang menunaikan haji dan umrah. Selain itu akan membantunya untuk mengambil pelajaran dari manasik haji. Ia dapat menyaksikan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap manasik. Ia pun mengingat ketika berdesak-desakan pada masa haji sebagaimana berdesak-desakan pada hari kiamat. Ia juga menyaksikan bagaimana Islam menyatukan segala jenis manusia yang beraneka ragam kedudukannya dengan satu pakaian. Kita nggak tahu ini pejabat atau rakyat, jabatannya apa, nggak kelihatan. Ya, kayak umroh aja semuanya pakai, kalau laki-laki khususnya pakaiannya pakaian ihram 2 helai kain putih, semuanya sama, nggak kelihatan. Ini dan dengan warna kulit yang berbeda-beda. Demikian pula mengingat keadaan Nabi SAW dalam haji beliau. Maka dari itu seluruh anggota badannya pun khusyuk menghadap Allah. Hatinya menjadi lembut, bisa juga air matanya terlinang. Perbuatan maksiatnya berkurang dan ketaatan, kebaikan serta pahalanya pun bertambah. Demikian juga untuk mengingat keadaan para sahabat Nabi SAW dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam menunaikan ibadah haji. Begitu pula mengingat pahala dan balasan yang Allah janjikan atas ibadah haji dan umrah yang ia lakukan. Dahulu apabila mengenakan ihram, maka Shuraih rahimahullah seperti seorang yang bisu karena banyaknya diam, memperhatikan dan memfokuskan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut dapat dicontoh, karena ketika walaupun banyak orang yang sekian banyaknya gitu, ketika orang sudah memakai ihram, maka dia konsen, dia itu sedang muamal antara dia dengan Allah, tidak menghiraukan orang, dia konsentrasi. Saya dia berdoa pun berdoa masing-masing,
antara dia dengan Allah Ta'ala. Adapun Anas radhiyallahu anhu apabila telah mengenakan ihram untuk haji atau umroh, maka ia terus menerus berzikir, tenang, dan tidak berbicara tentang urusan dunia hingga selesai mengerjakan hajinya. Kalau pada umroh ya umrohnya. Dengan demikian apabila seorang yang sedang mengerjakan haji mampu melakukan seperti itu, niscaya ia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar daripada haji dan umrohnya. Maka masing-masing nanti kadang pengaruhnya juga macam-macam. Kadang maka orang pulang umroh atau haji pun yang diceritakan juga macam-macam, antara A, B, C. Maka ini berupaya untuk tadi tafakur. Kalau kita memikirkan, kadang kita kalau menghayati termasuk bacaan-bacaan yang dibaca berzikir sampai dihayati itu terasa sekali. Contoh misalkan orang banyak mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau kita hayati artinya itu tersentuh. Apanya labbaik Allahumma labbaik? Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ketika kita hayati bacaan ini, berarti kita itu memang dipanggil oleh Allah. Ada kesana misalkan umroh atau haji atau umroh, itu dipanggil oleh Allah dan kita memenuhi panggilan itu. Jadi nggak semata-mata karena punya uang kemudian berangkat, tapi betul-betul itu panggilan. Termasuk kita salah satu yang dipanggil, kemudian kita datang, dan kita bisa datang itu pun karena Allah. Ini terasa syukurnya dan besarnya karunia Allah kepada kita. Jadi nggak semata-mata hanya sekedar uang, tetapi itu panggilan. Ada berikutnya adalah terus menerus berzikir dengan lisan maupun hati. Zikir kepada Allah memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak. Maka dari itu seharusnya seorang yang mengerjakan haji dan umroh senantiasa memperbanyak zikir, baik dengan lisan maupun hatinya semampu mungkin. Sebab hal itu akan mendatangkan pahala yang besar serta menjauhkannya dari maksiat dan perbuatan sia-sia. Hendaknya ia mengamalkan zikir-zikir yang berkaitan dengan haji dan umroh, di antaranya talbiyah dengan lafaz yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita kalau pas mengucapkan ini kita hayati artinya, maknanya itu ya, terasa sekali nanti besarnya kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Labbaik Allahumma labbaik tadi artikan aku penuhi panggilanmu, panggilan engkau ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. La syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, segala puji, semua pemujian, sesungguhnya segala puji, wan nikmata, dan kenikmatan, itu laka, itu milikmu, wal mulk, dan juga kerajaan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Ini lafaz ini terus dibaca dan juga dihayati. Ketika baca ini terasa sekali, labbaik Allahumma labbaik. Jadi gak hanya lisan tapi terasa sekali panggilan. Aku penuhi panggilan Engkau ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi kita itu dipanggil oleh Allah dan datang memenuhi panggilan itu. Ini karunia dari Allah yang besar. Demikian juga memperbanyak takbir pada hari-hari haji dan bersungguh-sungguh berzikir ketika menaiki Bukit Safa dan Marwah. Ketika mendekati Bukit Safa dan Marwah, Nabi SAW membaca ayat Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah.
Kemudian baca abda'u bima badallahu bih, aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Setelah itu beliau memulai naik dari Bukit Sofa. Ketika Nabi SAW mendaki Bukit Sofa hingga melihat Baitullah, beliau pun menghadap kiblat. Sesudah itu beliau mengumandangkan kalimat tauhid dan bertakbir seraya membaca. Ini di atas sofa, Bukit Sofa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi baca takbir, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Habis itu berdoa, habis itu baca itu lagi, habis itu berdoa, habis itu baca itu lagi. Nah, ini bagi di situ dianjurkan kita untuk membaca doa apa saja doa yang baik-baik. Ini tempat-tempat mustajab. Maka sebelum ke sana kita bisa menyiapkan, aku nanti ke sana mau berdoa ini silahkan doakan siapa saja, doa untuk kebaikan kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, baca doa di situ. Ini ya, kalau diartikan ya, habis takbir ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah semata. Baginya lah segala kerajaan dan pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak disembah kecuali hanya Dia semata, tiada sekutu baginya. Dia telah menepati janjinya, Dia telah menolong hambanya dan mengalahkan musuh-musuhnya sendirian. Demikian juga bertakbir ketika melempar jumroh dan bentuk-bentuk zikir yang lain seperti ya tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan lain sebagainya. Sebab apabila lisan disibukkan dengan zikrullah, niscaya ia akan terhindar dari perbuatan sia-sia dan maksiat. Di sini baik kita ketika ibadah haji dan umroh atau di mana saja, ketika lisan ini kita sibukkan dengan suatu ucapan yang bermanfaat, maka tidak sempat mengucapkan yang lain. Gak mungkin lisan satu ini mengucapkan yang baik dan tidak baik. Ketika digunakan yang baik-baik, tidak sempat untuk mengucapkan yang lain yang tidak baik. Ini untuk menjaga lisan juga, perbanyak dengan zikir, dengan tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan yang lainnya. Tidak diam, semampunya masing-masing orang diberi kemampuan baca, bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baca itu. Demikian juga ketika tawaf itu tidak ada bacaan khusus, ketika baca itu juga boleh, baca Quran juga boleh, tapi yang penting menyibukkan lisan itu dengan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu hendaknya semampu mungkin ia menyibukkan diri dengan baca Al-Quran, karena tidak diragukan lagi bahwasanya membacanya adalah utama zikir yang paling utama dan sebaik-baik cara untuk mengisi waktu. Ini yang berikutnya, memperbanyak doa. Hendaknya seorang yang mengerjakan haji dan umroh memperbanyak doa semampu mungkin dalam setiap waktu dan keadaan, khususnya pada saat-saat yang Nabi SAW memperbanyak doa di dalamnya. Di antaranya adalah doa ketika tawaf. Nah, doa itu ketika tawaf juga memang bebas. Doa apa saja yang pokoknya baik-baik. Ini. Kemudian juga ketika sa'i, baca apa zikir dan doa, terutama juga di atas bukit Sofa dan Marwah. Apalagi ketika haji di hari Arafah, saat melempar jumroh, pada hari-hari tasyrik dan yang lain sebagainya.
Insya Allah doa yang dipanjatkan akan dikabulkan dan dijabahi oleh Allah Ta'ala. Teristimewa lagi jika ia berstatus sebagai musafir, karena doa seorang musafir akan mustajab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna da'watul musafir. 3 buah doa yang mustajab tanpa diragukan lagi, yaitu doa seorang musafir. Orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh ada orang yang paling layak memperbanyak doa, sebab kemungkinan besar doanya akan terkabul di tempat yang sangat agung ini. Dan saya yakin insya Allah bagian kita yang sudah menunaikan entah haji atau umroh dan berdoa di situ, mungkin merasa banyak sekali doa-doa ternyata yang dikabulkan, dan kita yakin itu. Dan ingat, doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mungkin diberikan langsung habis Anda berdoa, jarak tidak lama dikabulkan. Di saat-saat memang, apalagi dalam kondisi-kondisi yang memang suatu ketika ada kondisi yang kita itu sangat sulit, kondisi yang betul-betul membutuhkan itu, kemudian berdoa, bisa saat itu pula kemudian dikabulkan. Yang kedua, doa itu diijabahi oleh Allah, mungkin juga tidak diberikan di dunia tapi diberikan di akhirat. Yang penting kita yakin Allah pasti mengijabahi doa, apalagi di tempat-tempat mustajab, di saat-saat yang memang juga mustajabnya doa. Yang ketiga, mungkin dengan doa itu Allah akan hindarkan kita dari malapetaka, bencana yang akan menimpa, tidak menimpa karena berkat doa kita. Intinya tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah. Yang rugi adalah ketika orang tidak berdoa kepada Allah, apalagi di saat-saat diijabahnya doa, di tempat-tempat yang diijabahnya doa. Dan ketika kita di sini pun kondisi semacam itu, kita dianjurkan oleh Allah untuk berdoa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan semua orang bisa berdoa. Seandainya orang nggak bisa berdoa pakai bahasa Arab, kemudian berdoa pakai bahasa Indonesia, ya bisa. Apalagi misalkan orang yang biasa-biasa, mungkin orang sepuh-sepuh nggak banyak hafalan doa, doa-doa yang dia dengan bahasanya, apalagi kayak misalkan tidak pas sedang sholat kan, kita entah itu sedang di atas sofa marwah, berdoa dengan tulus betul-betul di Arafah, minta pada Allah, insya Allah diijabahi. Yang penting hati ya, kita berdoa itu hati harus betul-betul hadir di situ. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Maka perbanyak dari doa. Doa apa saja sampaikan, doa yang baik-baik, minta kepada Allah Ta'ala. Maka banyak kita lihat kadang-kadang tersentuh orang berdoa, kadang-kadang kita ada juga orang sentuh doa sambil menangis, terenyuh, terharu, banyak di situ. Dan kalau kita sudah berpikir begitu, konsen masing-masing ya, tidak terpengaruh dengan doanya orang juga. Kan betul doa yang khusyuk, masing-masing punya hajat, maka sampaikan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga banyak memberi makan. Hendaknya seorang yang mengerjakan haji dan umroh sungguh-sungguh memberi makan baik kepada rekan seperjalanan atau yang lainnya, yakni orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan, yang banyak mereka jumpai selama haji, khususnya yang berasal dari negara-negara tertentu yang berada di puncak kefakiran. Hendaknya seseorang berbanyak sedekah bagi para jamaah haji dan peminta-minta, sebab hal itu termasuk kebajikan dalam haji, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, birrul haji it'amut ta'am wa tibul kalam. Kebajikan dalam haji adalah memberi makan dan mengucapkan ucapan yang baik. It'amut ta'am, memberi makan, wa tibul kalam, bertutur kata, berucap yang baik. Demikian juga ada yang berikutnya, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang yang mengerjakan haji dan umroh akan banyak menyaksikan berbagai kemungkaran.
wanita yang buka bagian auratnya campur baur dan berdesakan dengan kaum laki-laki, orang yang merokok dan lain sebagainya, dia pun akan melihat banyak perbuatan sia-sia, caci maki dan permusuhan. Sebagian orang mendengarkan musik di kemah-kemah mereka, maka ada melalaikan sholat fardu dan yang lainnya, maka wajib untuk tetap menyeru, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar selama haji dan umrah sejauh kemampuannya. Allah Ta'ala telah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Disebutkan dalam sebuah asar bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengerjakan haji. Ia tidak henti-hentinya menyeru kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mulai dari berangkat hingga kembali. Adab yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Maka tidak mengganggu orang lain wajib atas setiap orang, kapan saja dan di mana saja. Terlebih lagi ketika ia sedang mengerjakan haji dan umroh. Wajib atas setiap orang yang mengerjakan haji dan umroh menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Janganlah ia mengganggu mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan, membuka aurat mereka dan lain sebagainya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya menahan diri dari keburukan, menahan diri tidak menyakiti orang, itu ada sedekah. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, jangan menyakiti orang. Menahan diri tidak menyakiti orang, baik dengan ucapan atau perbuatan, itu sedekah. Dan sebaliknya, kalau ada yang menyakiti dan mengganggu kita atau terinjak atau terdesak dan semisalnya, yaitu sabar terhadap gangguan orang lain. Yang kedua, sabar terhadap gangguan orang lain, tidak menyakiti. Tapi kalau ada yang misalkan menyakiti dan yang lainnya, ini kita sabar terhadap gangguan orang lain. Sabar termasuk akhlak yang mulia. Akhlak ini lebih tinggi derajatnya daripada sekedar menahan diri dari mengganggu orang lain. Sebagian salaf berkata, perkara ma'ruf bukanlah menahan gangguan, namun perkara ma'ruf adalah sabar terhadap gangguan. Saat diganggu, disakiti orang, dia sabar. Orang yang mengerjakan haji dan umroh akan banyak mendapat gangguan dari orang lain, khususnya orang-orang yang jahil, baik dengan ucapan maupun perbuatan, disebabkan tabiat dan akhlak mereka yang buruk. Apalagi kita ketahui orang itu dari berbagai negeri, ada apalagi orang yang kebiasaan berbeda-beda. Ada yang orang yang postur tubuhnya besar, kalau kita termasuk yang kecil-kecil, kadang sering aja jadi merasa tersakiti dan semisalnya, makin harus sabar. Hendaknya ia tabah dan sabar menghadapi gangguan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, yang jahil. Kemudian yang berikutnya, melazimi sunnah dalam seluruh manasik, berupaya untuk mengerjakan ibadah itu baik umroh atau haji itu sesuai dengan sunnah. Sesungguhnya di antara syarat amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ikhlas, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa li amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Allah menerima amal seorang sesuai dengan kadar keikhlasan niatnya karena Allah dan itibaknya kepada Rasulullah SAW. Maka seorang yang mengerjakan haji dan umroh ini harus mengikuti Nabi SAW dalam seluruh ucapan maupun perbuatannya. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Jadi kalau orang itu sudah mau berangkat tahun depan berangkat, atau sudah
mau umroh misalkan, maka penting untuk mempelajari manasiknya, tata cara ibadah haji dan umroh yang benar bagaimana, yang sunnah bagaimana. Ini apa, supaya ibadahnya itu ala ilmin. Dan sangat disayangkan kalau kita sudah ke sana ibadahnya nggak ngerti, pokoknya ibadah gitu aja. Ya sangat disayangkan, apalagi haji, ya kan? Apalagi haji ini kan tidak setiap tahun dilakukan, bahkan mungkin hanya sekali itu. Maka berupaya untuk semaksimal mungkin bagaimana ini apa, bisa menunaikan ibadah haji atau umrohnya itu sesuai dengan sunnah sejauh mungkin. Tentu ilmunya ini disiapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amaroni Jibril bi raf'i sauti fil ihlali fa innahu min sya'iril hajj. Ini terkait dengan masalah yakni apa, niat yang ikhlas dan mengeraskan suara ketika membaca talbiyah niat, yakni labbaik Allahumma hajjatan atau labbaik Allahumma umratan. Beliau bersabda, Jibril menyuruhku untuk mengeraskan suara ketika ihlal itu membaca talbiyah, karena ini ya termasuk syiar haji, jika labbaik Allahumma hajjatan atau labbaik Allahumma umratan, ini niat ketika apa, ketika haji atau umroh ini dikeraskan. Demikian juga mengeraskan bacaan talbiyah bagi kaum pria dan terus mengucapkannya. Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril faqala li innallaha ya'muruka an ta'mura ashabaka an yarfa'u aswatahum bitalbiyah fa innaha min sya'airil hajj. Jibril datang kepadaku seraya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar memerintahkan para sahabatmu mengeraskan suara mereka ketika membaca talbiyah, karena itu termasuk syiar haji. Jadi kalau orang-orang luar kadang betul-betul terasa barang-barang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, barang-barang keras. Maksudnya dikeraskan, bagi laki-laki disunahkan untuk dikeraskan. Bagaimana? Jadi yang dimaksud talbiyah yang disunahkan Nabi tadi kita sebutkan, bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diucapkan dengan keras. Itu syiar dan terasa sekali, ini menyentuh hati ketika ini diucapkan. Di antara sunnah Nabi SAW adalah memakai minyak wangi pada badan ketika hendak mengenakan ihram, dan sebuah hadis disebutkan bahwa apabila hendak mengenakan ihram beliau memakai minyak wangi yang paling bagus. Ini pada badan, bukan di pada kain yang apa ihramnya. Demikian juga ittiba, yakni membuka pundak kanan ketika melakukan tawaf qudum dalam haji dan tawaf umroh, ya, bukan selainnya. Termasuk juga romel, yaitu lari kecil pada tikaran pada 3 putaran pertama tawaf qudum, yaitu berjalan cepat dengan langkah pendek dan mengusap atau mencium Hajar Aswad dan rukun Yamani dalam setiap putaran apabila berkesempatan, jika bisa, jika tidak dipaksakan. Demikian juga berlari kecil di antara 2 lampu hijau antara Safa dan Marwah ketika sa'i, membaca doa di atas bukit Safa dan Marwah sebagaimana disebutkan, berdiam di Mina mulai dari tergelincir matahari tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kalau bisa, ini demikian tanggal 8 itu sudah berangkat ke Mina. Jadi tidak langsung ke Arafah, tapi berangkat di Mina. Kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9, membaca zikir dan doa pada hari tersebut. Bermalam di Musdalifah pada malam ke-10, serta melempar jumroh Aqobah dan tidak ada wukuf setelahnya. Sunnah Nabi SAW yang masih terkait dengan hal di atas ialah menyembelih hewan sembelihan dan mencukur rambut atau memendekkannya. Sedang bagi kaum wanita tidak boleh mencukur rambut, namun cukup jadi memendekkannya, motong sedikit saja. Setelah itu melakukan tawaf ifadah dengan baju biasa dan memakai parfum, serta mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah bagi yang mengerjakan haji tamattu, dan bagi yang belum mengerjakan sa'i bagi orang-orang yang mengerjakan haji ifrad dan qiran. Selanjutnya bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik dan melempar ketika jumroh pada hari-hari tasyrik
dan berdoa setelah melempar jumroh sughra dan wusta, bukan pada jumroh kubro. Kemudian melakukan tawaf wada dan perkara-perkara lain yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis tentang haji wada yang panjang. Satu lagi di sini, menyibukkan diri mengajarkan sunnah kepada yang lain. 27, ini menyibukkan diri untuk mengajarkan sunnah kepada yang lainnya. Ini mengajarkan bagaimana cara yang sunnah kepada yang lain tentang manasik. Ya, ini bagus sekali. Apalagi ketika orang-orang itu memang membutuhkan dan bertanya dan kita tahu, maka ajarkan ketika itu pula. Maka ini pahala yang sangat besar. Ini sementara beberapa hal terkait dengan adab-adab haji dan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini menolong kita untuk bisa banyak berdoa, untuk bisa menunaikan haji dan umrah. Kemudian ketika sudah diberi kesempatan, ini bisa kita tunaikan dan lakukan adab-adabnya dan amalan-amalan sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktabi bihada, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.